wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abida Alisa. Di sini saya ingin mereview dan membandingkan dua buku yang berjudul Dinamika Sejarah Asia Selatan dan Sejarah Negara-Negara di Kawasan Asia Selatan. Isi dari buku Sejarah Negara-Negara di Kawasan Asia Selatan itu membahas sejarah wilayah mulai dari zaman prasejarah hingga abad ke-20. Mencakup geografi, kebudayaan kuno seperti lembah Indus dan Arya, perkembangan agama Hindu-Buddha, kerajaan-kerajaan besar seperti Maurya, masuknya Islam dan periode kolonial. Buku ini memberikan gambaran menyeluruh tentang sejarah dan perang penting Asia Selatan. Kelebihan dari buku Sejarah Negara-Negara di Kawasan Asia Selatan ini, pendekatan komprehensif. Buku ini umumnya membahas berbagai negara di Asia Selatan seperti India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, dan Sri Lanka dengan konteks politik, sosial, dan ekonomi. Bahasa ilmiah namun mudah dipahami dan mengaitkan sejarah dengan perkembangan modern. Kekurangannya itu kurangnya mendalam pada aspek budaya dan agama, minim sumber primer, dan ilustrasi terbatas. Buku ini cenderung tekstual dan bisa terasa pada bagi pembaca non-akademik. Isi dari buku Dinamika Sejarah Asia Selatan adalah bahwa Asia Selatan memiliki sejarah peradaban yang sangat kaya dan berpengaruh, mulai dari permukiman Neolitikum, kelahiran agama-agama besar seperti Hindu-Buddha, peran penting dalam jalur sutra, hingga menjadi negara mandiri dan raksasa di dunia modern. Kelebihan dari buku Dinamika Sejarah Asia Selatan ini menekankan dinamika dan perubahan sosial politik. Buku ini tidak hanya memaparkan kronologi sejarah, tetapi menganalisis konflik, gerakan kemerdekaan, dan perubahan sosial di Asia Selatan. Kekurangannya, cakupan negara terbatas, kurangnya sistematis dibanding buku Sejarah Negara-Negara di Kawasan Asia Selatan. Sumber referensi tidak selalu terbaru, dan beberapa edisi masih menggunakan data lama untuk situasi politik kontemporer. Fokus utama dinamika sejarah Asia Selatan, sejarah yang terhubung antar negara termasuk isu-isu bersama seperti perang, perdagangan, dan migrasi, serta peristiwa penting yang mempengaruhi seluruh kawasan. Sedangkan sejarah negara-negara di Asia Selatan fokus pada sejarah internal masing-masing negara seperti politik, sosial, dan ekonomi. Contoh topik dinamika sejarah Asia Selatan, sejarah peradaban, lembah Indus, pengaruh agama Hindu-Buddha dan Islam, pemisahan India Britania pada tahun 1947. Contoh topik sejarah negara-negara di Asia Selatan, sejarah India yang terpisah, sejarah Pakistan dan pembentukannya, sejarah Bangladesh pasca kemerdekaan, atau sejarah Nepal dan sistem monarkinya. Kaitan dinamika sejarah Asia Selatan menyoroti bagaimana sejarah satu negara memengaruhi negara tetangganya dalam kawasan Asia Selatan. Sedangkan sejarah negara-negara di Asia Selatan menjelaskan aspek-aspek unik dan spesifik dari sejarah setiap negara. Pengaruh jalur sutra serta dinamika politik antara kerajaan-kerajaan lokal dan kekuatan asing. Selain itu, sejarah Asia Selatan juga ditandai dengan interaksi kompleks antara komunitas yang berbeda, seperti seorang petani, pengembala, dan penghuni hutan, dan munculnya dinasti Islam, yang kemudian diikuti oleh periode kolonial dan perjuangan kemerdekaan pasca 1940-an, yang membentuk negara-negara modern saat ini. Perkembangan peradaban dan agama. Peradaban kuno. Kawasan Asia Selatan adalah salah satu pusat permukiman pertama di dunia pada zaman Neolitikum, dengan salah satu peradaban kuno yang paling terkenal adalah peradaban lembah Indus. Kelahiran agama besar, wilayah ini menjadi tempat lahirnya dua agama besar, yaitu Hindu dan Buddha. Asia Selatan memiliki peran penting dalam sejarah perdagangan global sebagai jalur dilalui jalur sutra yang menyebarkan ide, teknologi, dan budaya. Interaksi budaya dan politik. Interaksi komunitas, terdapat interaksi yang dinamis dan kompleks antara berbagai komunitas,
seperti petani, pengembala, dan penghuni hutan yang sering kali melibatkan konflik ketergantungan. Pengaruh luarnya, Asia Selatan mengalami pengaruh eksternal dan berbagai kekuatan seperti pedagang dari Timur Tengah, Eropa, dan Asia Tenggara, serta masuknya Islam dan perkembangan dinasti Islam seperti Mongol yang menciptakan integrasi budaya. Era modern yaitu kolonialisme dan kemerdekaan. Kawasan ini juga mengalami periode kolonial yang berpuncak pada munculnya negara-negara merdeka pada pertengahan abad ke-20. Perjuangan dan pembangunan negara-negara Asia Selatan yang modern adalah hasil dari perjuangan sejarah yang terus berkembang hingga saat ini sebagai bagian dari kekuatan dunia. Perjuangan dan pembangunan negara-negara Asia Selatan yang modern adalah hasil dari perjuangan sejarah yang terus berkembang hingga saat ini sebagai bagian dari kekuatan dunia. Kesimpulan dari buku Dinamika Sejarah Asia Selatan adalah kawasan ini memiliki sejarah panjang yang dinamis, mulai dari peradaban kuno seperti lembah Indus, kelahiran agama-agama besar Hindu, Buddha, menjadi titik penting jalur sutra, hingga masa modern yang ditandai dengan kolonialisme, kemerdekaan, dan perannya sebagai negara berkembang. Buku ini menekankan interaksi antara kekuatan lokal, pengaruh luar, dan faktor internal serta eksternal yang membentuk budaya politik dan sosial Asia Selatan hingga saat ini. Poin-poin utamanya itu, peradaban kuno. Asia Selatan adalah salah satu pusat peradaban awal dunia, ditandai dengan permukiman Neolitikum seperti di lembah Indus atau Mohenjo-daro. Kelahiran agama besar, kawasan ini menjadi tempat lahirnya agama-agama besar seperti Hindu dan Buddha yang pengaruhnya meluas hingga ke seluruh Asia. Pusat perdagangan, Asia Selatan memiliki peran sentral dalam perdagangan dunia kuno, terutama melalui jalur sutra yang menghubungkan berbagai budaya dan peradaban. Interaksi budaya, sejarahnya ditandai oleh interaksi dinamis antara berbagai budaya. Kedatangan Islam misalnya membawa pengaruh budaya Persia dan Turki yang kemudian berinteraksi dengan budaya Hindu yang sudah ada. Faktor internal dan eksternalnya, perkembangan peradaban di kawasan ini sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Perkembangan peradaban di kawasan ini sangat dipengaruhi oleh faktor internal seperti integrasi budaya dan faktor eksternal seperti perdagangan internasional dan interaksi dengan pedagang dari berbagai wilayah. Masa kolonial dan modern. Sejarah Asia Selatan juga mencakup periode kolonialisme, perjuangan kemerdekaan, dan perannya sebagai negara-negara berkembang di dunia modern. Keberlanjutan dinamika ini terus berlanjut hingga saat ini, melibatkan konflik dan interaksi antara berbagai kelompok seperti petani, pengembala, dan penduduk asli atau adipasi yang masih menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan politik. Di buku Dinamika Sejarah Asia Selatan ada 17 bab, yaitu bab pertama, Geografi Kawasan Asia Selatan, istilah Asia Selatan, sebutan bagi India, pembagian wilayah India, penduduk India, bahasa, sumber-sumber sejarah India kuno. Bab kedua, Mandala Budaya India. 4 mandala budaya, latar belakang etnologis, asal-usul bangsa India yang berbahasa Arya. Bab ketiga, kebudayaan India purba, orang-orang Paleolitik, orang-orang Neolitik, zaman logam, peradaban lembah Indus. Bab keempat, kebudayaan Arya pada masa Weda, periode Weda, periode agama Buddha, periode sesudah agama Buddha. Bab kelima, kerajaan Magadha dan hubungan dengan dunia barat, dinasti Sisunaga, dinasti Nanda, dinasti Maurya, dinasti Sungha, dinasti Kanwa. Bab ke-6, dinasti Kusana dan hubungan dengan dunia barat, kerajaan Yunani Indo-Baktria, kerajaan dinasti Kusana, perkembangan agama dan kebudayaan masa Kusana. Bab ke-7, integrasi di bawah dinasti Gupta dan Hashra, kerajaan dinasti Gupta,
Raja Hasrah Pardana, Rekaman Musyafir Cina. Bab ke-8, kerajaan-kerajaan di kawasan India Selatan. Kerajaan dinasti Pallava, Kerajaan Chalukya, Kerajaan Kola. Bab ke-9, proses Islamisasi anak benua India. Masuknya Islam ke anak benua India, strategi dakwah perang atau damai, pengaruh Islam terhadap rakyat India. Bab ke-10, Sultan-Sultan Delhi, dinasti Buddha atau Mamluk, dinasti Khilji, dinasti Tughlaq, dinasti Syahid, dinasti Lodi, dinasti Suri Afgan. Bab 11 ini membahas integrasi di bawah Imperium Mughal. Jahiruddin Babur, Nasiruddin Humayun, Jalaluddin Akbar, Nuruddin Jahangir, Shihabuddin Shah Jahan, Muhyiddin Aurangzeb, Alamgir, periode disintegrasi Imperium Mughal. Bab ke-12, dari kolonial Inggris menuju pergerakan kebangsaan India. Kolonialisme Inggris di anak benua India. Dampak kolonialisme Inggris bagi masyarakat India. Timbulnya pergerakan kebangsaan India. Bab ke-13, perkembangan nasionalisme India sampai tercapainya kemerdekaan. Itu ada pergerakan kebangsaan India hingga Perang Dunia II. Proses tercapainya kemerdekaan India. Gambaran umum pola perkembangan nasionalisme India. Tokoh-tokoh pendiri bangsa India dan Pakistan. Bab ke-14, peran Muhammad Iqbal pada tahun 1877 sampai 1938 dalam perjuangan kemerdekaan Pakistan. Itu isinya ada pendahuluan, sekilas riwayat hidup Iqbal, perjuangan ke arah kemerdekaan Pakistan, peran Iqbal dalam perjuangan kemerdekaan Pakistan, dan kesimpulan. Bab ke-15, akar konflik India dan Pakistan soal Kashmir. Itu isinya ada pendahuluan, latar belakang geografis Kashmir, latar belakang historis Kashmir, akar konflik Kashmir, dan kesimpulan. Bab ke-16, lahirnya negara Bangladesh. Itu ada pendahuluan, latar belakang geografis Bangladesh, sekilas lintasan sejarah Bangladesh, faktor-faktor pendorong lahirnya Bangladesh, dan yang terakhir kesimpulan. Bab ke-17 itu ada penutup. Di buku Sejarah Negara-Negara di Kawasan Asia Selatan ini ada 10 bab. Bab pertama itu pendahuluan, latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan petunjuk menggunakan buku. Bab kedua itu memahami sekitar Hindu dan Buddha serta Islam di Asia Selatan. Itu menjelaskan tanah dan masyarakat Asia Selatan, perkembangan kebudayaan lembah Indus, perkembangan keagamaan, menjelaskan perkembangan kerajaan Maurya, menjelaskan dinasti Gupta, menjelaskan Asia Selatan di bawah kekuasaan raja-raja Islam, menjelaskan dominansi bangsa Barat di Asia Selatan, menjelaskan perlawanan rakyat 1857 sampai 1958, menjelaskan pergerakan nasional, menjelaskan pergerakan kedaulatan. Bab ketiga, memahami sejarah kawasan Asia Selatan. Bab keempat, mengenal sejarah Hindia. Sejarah Hindia masa kuno, sejarah Hindia masa Madya, sejarah Hindia masa modern. Bab kelima, mengenal sejarah Pakistan. Sejarah Pakistan masa kuno, sejarah Pakistan masa Madya, sejarah Pakistan masa modern. Bab keenam, mengenal sejarah Bangladesh. Sejarah Bangladesh masa kuno, sejarah Bangladesh masa Madya, sejarah Bangladesh masa modern. Bab ke-7, mengenal sejarah Sri Lanka. Sejarah Sri Lanka masa kuno, sejarah Sri Lanka masa Madya, sejarah Sri Lanka masa modern. Bab ke-8, mengenal sejarah Maladewa. Sejarah Maladewa masa kuno, sejarah Maladewa masa Madya, sejarah Maladewa masa modern. Bab ke-9,
Mengenal sejarah Nepal. Sejarah Nepal masa kuno, sejarah Nepal masa Madya, sejarah Nepal masa modern. Bab ke-10. Mengenal sejarah Bhutan. Sejarah Bhutan masa kuno, sejarah Bhutan masa Madya, sejarah Bhutan masa modern. Sekian dari review buku saya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.